tok-tokan. Tok-tokan ya. Tok-tokan. Lagi ngelusurin kebun aja itu. Nah, berarti Pohon udah bambu. udah berapa lama ente sampai sini? Ada kali setengah jam. Setengah jam ya. Nah, begitu. Nah, nanti kita ngobrol bareng di sini ya sama Mr. X dari Mystery on the Road. Nah, ini sebenarnya ada Bang Niko dengan dia live tapi dengan aplikasi lain ya. Jadi aplikasi lain di sini nanti kita ngobrol, mungkin kita akan duduk di sana. Kemudian kita pun sakit, kita ke dokter sehat, tapi keadaan kita tuh lemas, kayak orang kurang nafsu makan, kemudian pada sakit, batuk. Apakah gangguan dari mereka atau dari yang lain gitu? Bisa saja kita bersinggungan, dan itu bersinggungan itu sebenarnya karena sugesti, Bang Niko. Jadi pada saat kita mengerjakan sesuatu di situ, kita tersugesti, oh nanti saya salah nih. Nah, makanya pada saat kita hendak melakukan aktivitas, tetap seperti ekspedisi, saya menyarankan Anda membaca 2 kalimat syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa yang ditakuti oleh bangsa jin. Supaya pada saat kita beraktivitas misalnya di alam seperti ini nih, bagaimana supaya kita tidak terganggu, pulangnya itu nggak diikutin makhluk-makhluk goib yang ada di sini gitu. Terus kemudian ini sebenarnya saya tertarik dengan pertanyaan yang ada dari Bang Ferry ya. Ferry apa siapa namanya? Yang dari mana? Jadi dia dapat batu dari kuburan bercahaya gitu kan. Nah, keposia. Terus apalagi nih, saya maaf nih tapingannya. Maaf Bang, seandainya mengambil batu bercahaya gitu kan di kuburan dengan bekal basmalah. Bismillah. Kira-kira gimana tuh Bang? Makasih Randy dari Bogor. Oh Bang Randy ya, dari Bogor Bang Randy. Randy ini Bang, gimana kalau nyimpen keris kuning di dalam rumah, ada hubungannya dengan khodam, menjadi sesuatu walaupun kagak ada isinya. Bisa, karena ini bagian daripada tipu muslihat jin. Jin itu sangat ingin mempengaruhi akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya jin itu hanya merusak bagaimana kita ini tidak berkiblat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, teman-teman. Boleh Anda menggunakan cincin seperti saya ini menggunakan cincin, terus kemudian kalung, ada gelang, keris, ya kan, di rumah katanya ada keris kuning di rumah. Tetapi yang saya paham ya, kalau keris atau benda-benda bertuah yang dapat dihuni oleh penghuni alam goib, itu ada kategorinya loh. Jadi jenis besinya itu ada kategorinya. Jadi besinya itu harus bertabur dengan batu meteor gitu. Kalau cuma kuningan biasa, saya yakini 100% itu tidak akan ada apa-apanya. Kalaupun ada goibnya, itu adalah goib yang kecil, artinya umurnya muda, dan dia hanya ingin menipu muslihat kita saja. Jadi intinya begini, maaf teman-teman semuanya penonton, begitu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Anda bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka maaf sekali lagi saya katakan, apakah Anda ingin berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sesungguhnya pelajaran saya adalah tentang bagaimana mengupas syahadat. Begitu kita sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada kekuatan yang lain kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat seperti ini, maaf, orang bilang akan ada kekuatan alam goib yang akan merangsek kita, yang akan menyerang kita. Begitu saya ucapkan lillahi ta'ala, demi Allah tidak akan terjadi sesuatu, insya Allah Allah akan lindungi kita dan itu tidak akan terjadi. Begitu kita menyebut
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka sesungguhnya yaitu kita syariat-syariat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang harus kita yakini. Jadi kalau informasinya maaf sekali dari leluhur, dari paranormal atau disebut dukun, terus kemudian dia tidak berakidah yang baik gitu. Terus kemudian ada juga orang bilang saya dapatnya justru dari ustadz. Maaf nih ya, untuk ustadz, maaf saya nyebut ustadz karena ustadznya kan banyak ya. Karena itu bahasa Arab sebenarnya guru ya. Ustadz mengatakan bahwa ini begini, roh bapak kamu begini, roh ini kamu. Berarti itu keluar dari syariat Islam. Nah, begitu keluar dari syariat Islam, maka kita tidak patut untuk meyakininya, teman-teman. Kenapa kita tidak patut? Karena ingat, bergeser sedikit saja keyakinan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita masuk dalam kategori sirik. Sama Allah SWT. Nah, Karena Allah tuh nggak suka namanya orang sirik sama Allah SWT. Gitu. Nah, sekarang gini, ada pertanyaan dari Kang Lintang, Bang, bagaimana kalau kita dapat gojengan atau wangsit Ya. keilmuan lewat mimpi? Nah, Assalamualaikum Bang, pernah Mang saya kerja makan nemu cincin terus diambil pas 3 hari sakit-sakitan lah gitu. Nah, pertanyaan pertama nih dari Kang Lintang, bagaimana kalau kita dapat wejangan dari mimpi ilmu dari mimpi? Wangsit ya, kita bilang wangsit. Artinya begini, Allah menurunkan ilmunya di muka bumi ini lewatnya macam-macam. Yang pertama adalah lewat kitab suci Al-Quran gitu. Terus kemudian risalah-risalah yang dibawa oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Terus kemudian ada yang langsung tanpa sengaja kita dapat sesuatu itu dari impian. Semuanya itu wallahu alam bisawab, dan itu bisa saja terjadi gitu. Jadi itu nggak saya pungkirin, karena sepengalaman saya pun pernah bermimpi-mimpi hal-hal yang macam-macam gitu. Nah, tapi di sini adalah saya mengajak kepada keyakinan. Jadi jangan kita langsung vonis bahwa ini sesuatu yang menguntungkan kita. Tapi kita harus lihat dulu dari syariatnya, syariat agama gitu. Dan insya Allah semuanya yang datang dari Allah itu baik. Baik, insya Allah baik. Nah, Kang Lintang udah dijawab. Nah, kemudian dari Andi ya yang tadi, apa perlu saya buang Bang benda tersebut karena saya nggak mau dibilang musyrik? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begini, Bang siapa tadi? Lintang. Bukan Kang Lintang. Randy. Bang Randy. Nah, kalau sugesti Anda tidak meyakini hal itu, lebih baik buang. Gitu. Lebih baik buang daripada itu menjadi kemudorotan buat kita. Karena kalau kita membawa kemudorotan buat kita, jadi kan efeknya akan tidak baik gitu. Terus sugesti kita terlalu ke arah itu, lebih baik itu ditiadakan di lingkungan kita. Allah kasih sesuatu yang buat saya itu anugerah yang luar biasa gitu. Makanya saya nggak begitu keder nih dengan alam-alam begini, saya nggak keder gitu, karena memang sudah dari bujangan. Tetapi saya selalu menguliknya, mengambilnya dari syariat-syariat Islam. Artinya boleh explore. Oke, silahkan ketemu dengan genderuwo, silahkan ketemu dengan batu cincin, silahkan ketemu dengan ini. Tetapi intinya, kita kembali ke bahasa hodam lagi nih. Di batu cincin itu mungkin ada hodamnya, di benda itu mungkin ada hodamnya. Dalam bahasa Arab yang saya tanya ke Ustadz, apa sih arti hodam? Ternyata arti hodam itu adalah pembantu, Bang Niko. Oh, pembantu, Be. Arti hodam adalah pembantu. Orang yang mendampingi kita, orang yang melayani kita. Nah, artinya hodam itu adalah yang melayani dan yang membantu kita. Nah, dalam hal ini kita masukin logika kita. Kalau dia adalah seorang PRT, kita perumpamakan ya. Iya, PRT di rumah kita, kira-kira majikannya siapa? Majikannya kita dong. Iya, betul. Nah, kita yang diperintah oleh PRT itu, pembantu kita, pendamping kita, atau kita yang memerintahkan dia? Tapi kita yang memerintahkan dia. Harusnya kita kan yang memerintahkan dia. Nah, ini banyak pemahaman itu terbalik, bahwa hodam itu yang melindungi kita, hodam itu yang menyelamatkan kita, bahwa sesungguhnya yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Begitu ya kawan-kawan?
betul. Nah, Kang Lintang betul bilang betul bang. Walaupun saya dapat gojangan, saya selalu menelah dahulu jika tidak menyalahi syarat Al-Quran dan Mm-mm. sunnah Rasul. Amin, Amin, alhamdulillah. amin, Terima kasih banyak Bang Intan, dan itu juga jadi ilmu buat kita. Nah, itu. betul. Dan itu Nah, puji syukur kehadirat Allah. ya, sekarang gini, waktu dulu saya nih pribadi saya, Ya. kayak Mbak Nuri, tadi Mbak Nuri bilang gini, rumah saya ada ini, tiba-tiba saya tuh kayak kepikiran, otak saya tuh langsung lancar, tiba-tiba ada di rumah dia. Seperti ada masuk ke dalam terowongan. Terowongan misteri gitu. Terowongan misteri, tiba-tiba kok saya bilang, Mbak Nuri itu di lemari ada apa? Mbak Nuri itu bangkunya dari kayu ya. Saya pernah bilang ke Mbak Nuri juga. Dan tiba-tiba saya bilang, oh itu seorang nenek yang menjaga rumah. Dan kemudian kenapa tuh kok saya bisa, setiap orang bilang rumah saya ada gini, saya cuma bilang Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Saya merem sekali, tiba-tiba Terus sampai aja ke sana dan bisa melihat keadaan di sana. keadaan rumah gitu, di sana ada apa aja gitu kan. Cuman saya pikir, apakah ini dari leluhur ataukah dari saya pribadi, saya nggak tahu, atau dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikasih kelebihan saya seperti itu. Nah, ini kan ada yang saya tangkap nih, ada tanda gitu kan. Yang nomor 2 tadi yang Bang Niko sebutin, apakah ini dari leluhur? Nah, sesungguhnya itu tadi, leluhur kita nggak akan ikut campur. Betul. Seorang Bani Adam meninggal dunia, maka dia akan meninggalkan 3 kebajikan. Yang pertama adalah amal solehnya, gitu kan, amal solehnya. Terus kemudian ilmu yang bermanfaatnya. Terus kemudian anak yang soleh dan soleha. Nah, di sini artinya terputus nih semuanya, itu terputus semuanya kecuali 3 hal tadi, yaitu amal jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh dan soleha. Lainnya itu di-cut sama Allah. Dan yang dibicarakan tadi tentang leluhur itu kan di-cut jadinya. Nah, kalau kita balik ke pemahaman akidah kita, sesungguhnya itu datang dari Allah, Bang Niko. Jadi ambil yang ketiganya, bahwa itu rahmat dari Allah, gitu, anugerah dari Allah. Saya udah mau, Bapak, kayaknya ada yang menanyakan nih dari Med Asalmia, Bang, jika dikirimin santet, apa yang harus kita lakukan? Salawat, berahwa diri sama Allah, bertakwa kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, pernah ada yang minta, saya lihat dalam lemari saya sudah dapat 3 kali, ada yang minta saya kasih tempat yang baik lagi. Mungkin ini ke Kespo, ke Kosia ya, ini untuk ini yang dikirimin santet. Yang kirimin santet yang pertanyaan pertama, Be. Kita dikirimin santet nih. Misalkan saya dikirimin santet dari seseorang, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus saya tawakal sama Allah SWT atau gimana? Yang menurut saya nih ya, menurut saya santet itu pertolongan dari jin, yang dibantu oleh jin ya, pertolongan dibantu dari jin yang merusak tubuh kita, bentuknya atau besar, gendut segala macam, saya nggak tahu itu bentuknya seperti apa. Tapi juga amit-amit ya teman-teman, jangan apa ngirimin santet ke saya ya. Orangnya peace damai. Wah, jangan. Enggak, soalnya dia kerjanya dekat material. Oh iya benar. Jadi ngirim paku dari material. Saya semennya 2 sak. Teman-teman kalau ngirimin seperti itu, kayak misalnya santet segala itu dari bantuan dari jin ya. Menurut saya kalau untuk santet seperti itu, kita apa yang kita harus lakukan? Penangkalnya apa sih santet itu? Yang satu yang saya jawab itu cuma satu, kita kalau udah bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, kita setiap baca Al-Qur'an setiap waktu, mungkin bisa ya sholat 5 waktu, Allah akan membantu kita dengan mementahkan kiriman orang. Cuman kita nggak tahu, kita akan menjelaskan lagi dari Babe, bagaimana Beh nih bisa menangkal yang namanya santet tersebut. Nah, ya alhamdulillah itu udah dijawab dengan Bang Niko seperti itu, dan itu jawaban yang benar ya.
ada orang yang mampu melaksanakannya sendiri, ada orang yang tidak mampu melaksanakannya sendiri. Nah, artinya dia butuh mencari syariat. Silakan datang ke orang yang bijaksana. Yang bijaksana itu artinya yang paham, tidak mata duitan, yang jelas gitu kan. Anda datang ke situ bukan dimintain duit, tetapi Anda diberikan wejangan-wejangan, terus kemudian bagaimana caranya untuk menetralisir daripada energi goib dari ilmu santet tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kena santet oleh perempuan-perempuan dari di masanya dulu. Terus kemudian Rasulullah itu diberitahukan oleh malaikat Jibril alaihissalam pada saat itu disuruh membaca 5 surat, yaitu dari surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Nah, itu 5 surat itu adalah untuk membentengi. Tetapi teman-teman semuanya, penonton semuanya, 5 surat ini harus kita pahami. Maaf, banyak orang membaca Al-Fatihah dia nggak tahu artinya, gitu. Karena tidak tahu artinya, sama juga kita, maaf nih Bang Niko ya, kita pergi ke satu tempat, kita itu cuma tahu tujuannya. Misalnya Bang Niko mau ke rumah saya, Pondok Petir. Tapi tujuannya saya nggak tahu. Tapi yang das lika-liku arah terus maksud daripada kedatangan kita tuh apa, kita nggak paham. Jadi kadang-kadang orang baca surat seperti itu. Seperti kita baca Bismillah, Ta'uz adalah pengusir jin, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dikonsentrasikan dengan pikiran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu masuk di pikiran kita, lalu masuk kepada hati kita. Ini yang disebut ilmu. Karena ilmu itu dasarnya adalah hati yang murni. Jadi begini, ibadah kita, meskipun kita sholat sehari 5 waktu, sunnahnya banyak, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau hati kita dengki, kalau pikiran kita hasud. Makanya yang diterima amal soleh itu, yang disebut amal soleh adalah nikmat. Begitu kita membacanya dengan kenikmatan. Jadi buat siapa, ibu siapa tadi? Jadi dari Meta ya. Ibu Meta ya. Bacalah ayat-ayat Allah, zikir-zikir kepada Allah dengan nikmat, dengan pemahaman arti yang terkonsentrasi di pikiran dan di hati kita. Jadi begitu kita baca Subhanallah, di sini sudah maha suci Allah. Di sini langsung menerjemahkan, ya Allah sucikan hatiku. Subhanallah, maha suci Allah, ya Allah sucikan pikiranku. Insya Allah Allah akan sembuhkan penyakit Anda, dan santet itu akan hilang. Itu. Nah, di sini dari kita posisi, tapi anehnya bila ada sesuatu yang niatnya jelek sama saya, dia kasih kabar dengan goyangin lemari, saya ready dari Bogor. Nah, dari Bogor itu informasinya kata dia gini. Jadi kalau ada sesuatu yang negatif ya, ada sesuatu yang negatif yang mendekatin dia, dari misalnya santet atau bentuknya apapun, lemari itu bergoyang. Tanda bergoyang. Nah, lemari itu dalamnya ada apa, Randy? Di dalamnya ada benda apa? Gak mungkin suatu benda kamu nggak taruh di lemari atau tempat lain nggak akan goyang, atau milik kamu sendiri ya. Saya nggak tahu kamu itu naruh benda apa. Dan kamu itu ibarat kata gini, kamu mau dikirimin nih sama seorang, tuh lemari nggak mungkin goyang sendiri. Mungkin ada sesuatu di dalam lemari itu. Lemari itu dalamnya apa? Gitu. Ya mungkin Bang Randy punya benda-benda yang disebut benda-benda tadi, ada sesuatunya, itu bisa jadi. Karena begini, yang saya pahami adalah golongan jin sama golongan manusia itu sama. Makhluk Allah. Ada golongan yang muslim, ada golongan yang kafir. Kafir, beda pemahaman nih. Ada dia yang niat memang membantu kita, ada dia jahat. Sama seperti manusia. Manusia itu ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang buruk gitu kan. Jin pun begitu. Kalau memang saya nggak pungkiri ya, kalau ada hal-hal begitu dialami oleh penonton semuanya nih, gitu. Karena memang dari sisi jin sendiri, makanya kalau ada orang bilang kalau jin itu adalah setan, saya bilang belum. Kenapa belum? Sesuai dengan surat An-Nas, berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang bersembunyi di dalam dada kita, yang membisikkan tentang keburukan dari bangsa jin dan manusia. Jadi lihat di surat An-Nas, setan, Allah tidak ciptakan setan, tapi setan itu terbentuk dari sifat.
sifat kita sendiri. Sifat kita yang buruk itu Nah. setan. Nah makanya dia bilang setiap saya ekspos, bang kok nggak ada setannya, saya tunjukin nih setannya tuh saya tunjukin, ini setannya tuh saya. Kenapa saya bilang tunjukin setannya saya? Bilang karena setan itu timbulnya pada diri kita sendiri. Nah bang kenapa sih nggak ada hantunya? Kalau bilang nggak ada hantunya, kalau nyari hantu gampang, nyarinya di depan atau di daerah misalnya kayak di Bandung itu banyak. Nah kata si ini ya dari apa? Dari Randy dari Bogor, Ya. katanya itu dari kerisnya tersebut yang melindungi dia, gitu Ben. Nah kemudian bang kenapa di halaman saya selalu ada benda-benda santet, terus kutukan orang-orang itu apa sih bang, kok teganya orang seperti itu? Nah saya akan jawab kenapa orang tega. Pertama tuh sirik sama kita, iri sama kita. Kemudian mungkin ada salah satu orang atau sahabat atau sanak saudara atau tetangga kita yang sakit hati sama kita, apa dari bisnis atau dari ucapan atau tingkah laku kita, itu pasti mereka akan dibilang iri sama kita. Sebisa mungkin apabila siapapun misalnya orang yang pernah kita sakitin, lebih baik kita minta maaf lah sama beliau. Jangan sampai sering kali kita ke mbaknya atau ibu mas, saya nggak tahu, saya nggak ada fotonya, nggak ada foto profilnya, akan melebihi menjadi nyawa ya, istilahnya nyawa ya, kita nggak mau seperti itu. Lebih baik kita minta maaf, betul kan ya, kepada orang. Lebih baik tangan di bawah daripada tangan di atas. Ya. Kayak gitu. Saya akan jawab seperti itu. Tapi nggak tahu lagi dengan jawaban Babe. Insya Allah nggak jauh beda. Tapi yang jelas memang kita selalu introspeksi diri, selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hal itu terjadi atas diri kita? Mungkin seperti yang Bang Niko bilang, maaf ini sekali lagi ya. Mungkin ada sesuatu yang tanpa kita sadari kita lakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Betul. Atau maaf ada juga persaingan bisnis, terus kemudian persaingan dagang dan lain sebagainya. Itu tidak tertutup kemungkinan memang hal-hal gitu, karena ini ilmu santet memang ada, bukan tidak ada. Ilmu santet ini ada ya, terbukti tadi Rasulullah itu disantet. Iya, pada zamannya gitu, pada zamannya Rasulullah aja Rasulullah kena santet, apalagi zaman kita nih ya, karena memang ilmu-ilmu yang bersekutu dengan iblis, yang bersekutu dengan setan itu tetap ada sampai akhir zaman begitu. Itu tetap ada gitu. Jadi kita introspeksi diri aja dan mudah-mudahan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah jalan yang paling baik. Terus kemudian kalau pergi ke orang yang paham, maaf, cari orang yang bijaksana, bukan cari orang yang morotin materi Anda. Gitu. Cari yang bijaksana. Cari gitu. yang bijaksana aja. Benar. Nah di sini tadi ya bang udah saya buang, tapi ada lagi dia balik lagi. Dilema saya seharian ke orang yang bisa, tapi dia kagak mau, malah balik lagi. Mungkin itu jodoh ya, insya Allah begitu barangkali. Mungkin itu jodoh. Saya bisa jawab mungkin itu jodoh, cuma nggak tahu lagi. Namanya barang seperti itu saya nggak tahu bentuknya apa. Kalau bisa sampai bikin PT, sedikit PT aja, hashtag nama saya misteri, saya coba akan saya lihat. Itu juga nanti saya akan kasih tahu ini bentuknya ke Babe ini, bentuknya bener enggak nih, ada hodamnya. Tapi PT-nya dengan ini aja ya, nggak usah pakai suara dan nggak usah pakai efek, PT biasa aja. Dan hashtag Niko Misteri, insya Allah bisa saya bantu, dan kemudian insya Allah Babe bisa meluruskan. Insya Allah. Yang jelas semuanya kita bawa kepada syariat Islam, supaya kita tidak terjerumus dalam penipuan muslihat daripada setan-setan tadi, dari bangsa jin dan manusia gitu. Jadi setan yang dua golongan tadi dari bangsa jin dan manusia. Ini kita harus hati-hati dengan muslihat yang seperti itu. Jadi artinya kita tetapkan dulu sesuai dengan syariat kita, agama kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah nanti akan memberikan petunjuk. Jadi Allah memberikan petunjuk itu kan tidak
secara langsung, tetapi melalui proses perjalanan hidup kita. Insya Allah melalui proses di acara kita malam hari ini, mudah-mudahan itu menjadi satu solusi nantinya ke depan, gitu, Kata untuk Bang lebih Randy, baik. mengucapkan sebelumnya saya banyak terima kasih juga, lebih mengerti mana yang boleh atau yang mana yang tidak boleh disimpan. Saya juga terima kasih juga untuk Bang Randy, terima kasih banyak. Terima kasih hadir, udah tapping, yang mau tanya-tanya lagi silakan. Dan Bang, ini dari Meta, padahal masih ibadah, maaf Bang, saya rutin selalu baca Quran, tapi kenapa ya orang itu kejam tapi terhadap saya. Mbaknya sering beribadah, sering ngaji, terus kemudian sering sholat 5 waktu pasti insya Allah dijalanin ya Mbak ya. Cuman masih ada aja yang jahat sama Mbak. Mungkin Mbaknya atau pembisniskah atau pedagangkah atau apa, saya nggak tahu dah gitu. Makanya tapping aja saya itu sebagai apa gitu. Mungkin kalau untuk pembisnis kita pun nggak tahu. Ya artinya wajar juga ya, kayak kita sebagai manusia ini dijahati oleh orang, itu wajar. Wajar. Karena sekelas Rasul kita aja, panutan kita, itu masih kena dengan hal-hal yang begitu. Dan bagaimana penguasaan Rasulullah tentang akidahnya, luar biasa pasti, karena dia adalah panutan kita. Nah, dan disitulah artinya kita tetap memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahami sedikit saja, Mbak ya, Mbak Reni, sedikit saja. Anda baca zikir, gitu, misalnya zikir subhanallah, ya itu tadi subhanallah, kita minta disucikan dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita, pikiran kita, ini kita semuanya akhirnya kita minta disucikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan angkat segala bentuk ketidakbaikannya, Allah kembalikan kepada Wallahu alam lah ya, kita berserah diri kepada Allah. Pokoknya itu disirnahkan saja. Iya. Gitu. Nah, kata Mbak Meta juga, saya pembisnis Bang. Untuk pembisnis ya, nama persaingan bisnis itu mungkin ya persaingan bisnis itu kejam. Saya juga nggak tahu bisnis itu kejam seperti apa, persaingan bisnisnya itu seperti apa, kita juga nggak tahu. Moga-moga orang yang selalu yang mengirimin benda-benda seperti itu atau takdir, semoga beliau itu sahab. Kemudian kita kan mendoakan selalu sehat selalu untuk Mbak Metanya, kemudian Amin. juga diselamatkan segala dari hal-hal tersebut. Untuk keluarganya pun jangan sampai terimbas. Semoga hanya Allah yang tahu, dan semoga Allah bisa melindungi keluarga Mbak semua dan kita semua yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini mungkin kita potong sedikit dari situ, Ya. Bang Niko. Ini sebenarnya mobil ini katanya pernah hidup sendiri. Iya, mobil ini pernah hidup sendiri. Hah? Sebenarnya sih bukan mobil ini. Mobil yang mana tuh? Dulu di rumah sana itu ada suatu mobil yang saya kasih tadi fotonya, itu hidup sendiri. Dan dulu itu pernah yang ada warga sini, kan dekat-dekat warga, semua warga sini itu melihat sosok katanya ya pocong lagi duduk di Dalam mobil. mobil itu menyala gitu. Oh begitu ya. Tapi kendaraannya bukan ini ya? Bukan ini, cuman dulu pernah suatu channel sahabat saya Aconoris, mobil kuning ini, Nah yang ini. mobil kuning ini ada olinya be, sini ada olinya, nyemprot tapi panas seperti mau menyala. Sedangkan mobil ini udah hancur banget. Mobil ini ya? Iya mobil ini olinya nyemprot di sini nih. Oh ini kayaknya bekas ini juga ya? Iya, Bekas oli ya? bekas oli, tapi panas. Kita nggak tahu. Cuma kita cek bersama itu, bersama Aco, bersama Tir, kemudian Arsiace, kita cek mobil ini. Ternyata benar olinya itu panas. Mungkin mau nyalahin lagi. Gitu. Tapi karena ada yang explore akhirnya nggak jadi nyala ya? Nggak jadi nyala, mungkin takut sama yang di explore gitu. Ya mungkin gini aja, untuk Bang Niko nanti bisa dilanjut dengan explore-nya. Dari saya ekspedisi lorong waktu itu mungkin cukup sekian, karena memang ternyata di sini juga kita ngobrol dari tadi tidak ada sesuatu atau gangguan, bahkan timpukan aja itu nggak ada. Nah karena saya selalu berkeyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di tempat
yang wingit seperti apapun, jangan pernah takut. Kalau Anda takut, jin itu akan berani. Tapi kalau Anda berani, insya Allah jin itu yang akan takut. Betul, betul. Jadi dari saya terima kasih banyak Bang Niko. Siap, ya. Malam hari ini podcastnya ngobrol-ngobrol. Ya, juga karena Bang Niko live kan, mungkin bisa dilanjut. Kalau saya cukup sampai di sini. Iya, Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di lah, lain waktu, lain kesempatan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol tentang dunia misteri. Oke, terima kasih. Siap, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi untuk penonton ekspedisi lorong waktu. Kita ada di Tajur Halang ya. Di sini ada rumah. Kalau dibilang terbengkalai enggak, mungkin ada yang rawat karena digembok. Terus kemudian di sana ada bangkai mobil tadi. Dan saya podcast dengan Niko Misteri untuk di aplikasi channel lain. Dan ternyata apa yang menjadi momok, mitos di tempat ini itu kembali untuk ekspedisi lorong waktu tidak mendapatkan yang namanya penampakan dari dunia misteri. Nggak tahu nih di belakang saya barangkali ada penampakan, mungkin saya bantu dengan senter saya sedikit barangkali bisa menambah suasana di belakang. Kalau misalnya ada penampakan di belakang saya, itu berarti bonus untuk penonton ekspedisi lorong waktu. Dan saya cukupkan penelusuran ekspedisi lorong waktu di bangkai mobil atau kuburan mobil di daerah Tajur Halang, Bogor. Terus kemudian rumah kosong ini, tetapi tidak ada sesuatu yang ini yang mendebarkan, terus yang membuat kewingitan yang mungkin orang ceritakan macam-macam di sini. Kembali masih mitos di ekspedisi lorong waktu. Dari itu saya undur diri, saya ucapkan terima kasih kepada penonton semuanya. Ambil hikmah daripada podcast kami pada malam hari ini. Artinya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertutup kemungkinan kita akan bersentuhan dengan makhluk-makhluk goib. Kita akan bersentuhan dengan dimensi goib. Tetapi itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalaminya. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa merasakannya. Tidak semua orang bisa melihat alam goib. Dan goib, jin, itu tidak bisa dilihat oleh mata. Adapun orang yang bisa melihatnya itu adalah kamuflase daripada jin. Jadi penampakan yang dilihat oleh seseorang adalah kamuflase dari makhluk Allah yang disebut jin tadi. Kalau dia baik, insya Allah dia akan baik. Tapi kalau dia jahat, insya Allah dia akan jahat juga gitu kan. Nah, semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Tuhan terus kalian alam, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang menciptakan kita, yang membina kita, yang menurunkan kita di bumi sampai Allah matikan kita, dan Allah nanti insya Allah mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah harapan begitu. Tapi maaf, saya juga merasa dengan dosa-dosa masa lalu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampuni gitu kan dosa-dosa kita semuanya di sini. Oke, dari saya Babeh Ahmad Taufik cukup sekian ekspedisi lorong waktu penelusuran di Tajur Halang, Bogor. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut.